Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Bang Seth, channel belajar dan berbagi ilmu. Sebelum kita mulai videonya, pembelajarannya, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Ya, langsung saja Bapak Ibu, kita mulai dari nomor 1. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pembelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan A. Gender peserta didik, B. Kultural peserta didik, C. Etnik peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Oke, yang mana? Yang tepat adalah D. Minat peserta didik. 2. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Sosial, B. Kultural, C. Etnik, D. Status sosial, E. Motivasi. Oke, di sini mengingatkan peserta didik yang kurang semangat berarti memperhatikan aspek E. Motivasi. Berikutnya, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya, maka pendidikan dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meruncing membuat kalung, B. Menendang bola, C. Memasang puzzle, D. Menjiplak huruf, E. Mewarnai pola. Oke, pembelajaran di taman kanak-kanak, motorik kasarnya yang tepat adalah B. Menendang bola. Berikutnya nomor 4. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk. Nilai baik buruk itu berdasarkan apa? Apakah A. Persetujuan orang lain, B. Akibat perbuatan, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, atau E. Hati nurani. Oke, pada moral peserta didik, menilai baik buruk itu berdasarkan C. Berdasarkan kontrak atau imbal jasa yang diterima oleh peserta didik tersebut. Nomor 5, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal pretest ya. Apakah A. Motivasi belajarnya, B. Kemampuan awalnya, C. Perkembangan emosionalnya, D. Perkembangan sosialnya, E. Perkembangan motoriknya. Oke, di sini diadakan pretest, berarti memperhatikan apa? Untuk memperhatikan kemampuan awal dari peserta didik tersebut sebelum dilakukan pembelajaran lebih lanjut. Kemudian yang keenam, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, ada juga yang kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, guru perlu apa? Apakah A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab? Apakah B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket? Atau C. Menggunakan program audio dan modul? Atau D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan? Atau yang E. Menggunakan modul dan PowerPoint? Oke, di sini yang bisa mencakup visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu penglihatan, auditori itu pendengaran, kinestetik itu dengan kegiatan, gerakan.
Oke, yang tepat adalah D, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Audio itu untuk auditory, video untuk siswa yang cara belajarnya visual, dan yang percobaan ini untuk cara belajar siswa yang kinestetik. Kemudian 7. Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama apa? Apakah etnik, apakah B dari segi minat, C motivasi, D status sosial, atau E kultural. Oke, yang tepat adalah D dari status sosial. Nomor 8, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek apa? Apakah A motivasi, B minat, C status sosial, D etnik, atau E moral. Oke, ini berarti mengenakan busana masing-masing, ya, menggunakan busana daerah masing-masing. Berarti aspeknya tentu saja D etnik. 9. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan apa? Apakah A media cetak, B media grafis, C media gambar, D media benda nyata, atau media poster? Oke, jawabannya yang tepat adalah D media benda nyata. Nomor 10. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama, coba pilih salah satu. Apakah A dari minat, B gender, C status sosial, D kultural, atau E etnik? Jawaban yang tepat adalah D kultural. Ya, mungkin 10 saja dari saya sementara ini ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga dapat lolos ya teman-teman semuanya di PTK tahun ini. Semangat belajar ataupun belajar. Karena apa? Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, salam sukses dari Kang Cep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.